Zawajuhu bi Khadijah. Mbak Maryam. Udah ya tadi ya, Mbak Putri. Sudah juga, Mbak Ria. Sakit. Syafa'allah. Mbak Sofia. Sakit apa? Sakit gigi. Aduh. Banyak makan coklat ya. Ya, silakan Mbak Ria. Min khilali azbatin atau uzbatin fikrin wa mantikin sadikin wa nahjin fata'abba Tayyib. Terus ya. Baik. Zawajuhu bi Khadijah, menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Ya, ini kisah-kisah pranikah ya. Sebelum beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, bosnya sendiri. Ya, mantan bosnya nih. Walamma raja'a ila Makkah wa ra'at Khadijatu fi maliha minal amanati wal barakati ma lam tara qabli hada wa akhbaraha ulamuha maisarah bima ra'a fihi sallallahu alaihi wasallam min khilali azbatin wa syama'ili karimatin. Tatkala
beliau pulang ke kota Makkah, maka Khadijah melihat adanya sesuatu yang lain, ya, itu berupa kejujuran dari beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, terbukti dengan apa? Beliau berhasil membawa hasil usaha beliau selama berdagang di mana? Di negeri Syam, yang mana ini merupakan suatu keberkahan tersendiri yang belum pernah Khadijah lihat sebelumnya. Ya, ada salah seorang dari mitra partner bisnisnya atau salesnya yang membawa hasil begitu melimpah. Ya, sama-sama diberi barang dagangan, sama-sama diberi kebebasan untuk mengelola keuangannya, tapi hasil yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam begitu melimpah. Wa akhbaraha ghulamuha Maisarah bima ra'a fihi sallallahu alaihi wasallam min khilali azbatin. Ya. Dan juga Maisarah pun menceritakan kepada Khadijah apa yang dia lihat pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam berupa kemuliaan budi pekerti dan bersihnya dari aib. Ya, wa syama'ilul karimatin wa fikrin rajihin wa muntakin wa mantikin sadikin wa nahjin amin. Ya, jadi juga disebutkan di antara kejadian luar biasa yang terjadi pada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti di antaranya adalah adanya naungan dua malaikat di kala panas terik, ya, yaitu dalam perjalanan beliau yang menuju ke kota Syam. Si Maisarah ini melihat peristiwa tersebut. Wa kana as-sadat war ru'asa yahrusuna ala zawajiha fata'abba alaihim dzalik. Ya. Padahal, ya, sebelumnya sudah banyak para pemuka dari suku-suku yang ada di Jazirah Arab pada waktu itu yang berkeinginan untuk melamar atau menikahi si Khadijah tadi. Ya, meskipun dia janda tapi karena kaya mungkin, ya, kaya dan terkenal wanita baik gitu, ya. Siapa yang enggak kepingin, ya, wanita seperti itu. Ya, tapi Allah karuniakan kepada hatinya Khadijah radhiyallahu anha berupa perasaan, ya, biasa saja, enggak berkeinginan atau belum berkeinginan untuk menikah dengan salah seorang dari mereka yang sudah memberanikan diri hendak melamar dia. Ya. Fatahaddatsat bima fi nafsiha ila sadiqatiha Nafisah binti Minnah. Wa hadhihi dhahabat ilaihi sallallahu alaihi wasallam tufatahuhu an yatazawwaja Khadijah. Ya. Maka Khadijah pun merasa telah menemukan apa yang selama ini dia cari. Ya, inilah sosok lelaki yang aku idam-idamkan. Mantap, ya. Maka ada pada diri Muhammad, ya, karena apa? Seorang majikan, ya, biasanya memperhatikan. Seorang bos memperhatikan anak buahnya. Ini wajar. Maka ia pun mengutus salah seorang teman perempuannya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengutarakan keinginannya untuk menikah dengannya. Ya. Nah, kita bisa mengambil hikmah di sini bahwasanya tidak selalu atau tidak mesti pihak laki-laki dulu yang apa? Mengutarakan keinginannya untuk menikah dengan fulanah gitu, ya. Misal ya, Mbak Maryam, ya, tiba-tiba dapat kabar Mbak Maryam udah mau nikah belum? Udah belum? Belum mau menikah. Kenapa? Belum pengen aja. Mbok iji-iji tiba-tiba gitu, ya, ada kabar Mbak Maryam ini ada ikhwan katanya mau ta'arufan sama Mbak Maryam. Ya, jangan sampai apa? Jangan sampai hanya berharap, ya, memang niat yang eneh.
mari ngomah gitu ya, nggak mesti. Ya, bukti fikih dari sini adalah ketika Khadijah radhiyallahu anha, beliau mengutus siapa? Saudara perempuannya untuk menemui Rasulullah SAW, menginginkan atau mengutarakan keinginannya untuk dinikahi gitu ya. Lantas beliau pun menyetujuinya. Ya, siapa? Rasulullah SAW. Wa kallama ahmamahu. Lantas beliau berunding dengan paman-pamannya, wa dhahabu ila ammi Khadijah. Kemudian mendengar keinginan Rasulullah SAW, lantas paman-paman beliau menyetujuinya. Ya, setelah setuju, ya sudah dilakukanlah proses selanjutnya, yaitu menemui pamannya Khadijah. Wa khatabuha ilaihi. Lantas pamannya Rasulullah SAW nembungke, ya, bahwasanya mengutarakan Nabi Muhammad SAW mau menikah dengan keponakannya si siapa? Ya, pamannya ini, pamannya Khadijah. Wala idzalika tamaz zawaj, ya. Kemudian setelah selesai proses itu, berlangsunglah proses pernikahan antara manusia termulia di muka bumi ini dengan seorang wanita, ya, yang sangat mulia, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Wa hadaral aqdu Banu Hashim wa ru'asa Mudhar. Hadirlah pada waktu itu para pemuka Bani Hashim, ya, dari keluarga besarnya Rasulullah SAW, ya, dari kakeknya, dan juga para pembesar Bani Mudhar, keluarga besarnya Bani Mudhar. Wa dzalika ba'da ruju'ihi minasyam, yang mana proses pernikahan itu terjadi setelah kepulangan beliau dari Syam, ya. Jadi setelah dagang di Syam, ya, entah dagang yang keberapa kali, ya, tidak disebutkan secara detail. Tapi intinya setelah balik dari Syam, ya, bahwa hasil yang banyak cukup untuk nikah, sudah langsung nikah aja, nggak usah lama-lama nunggu apa lagi, ya. Nikah sekarang sama nikah nanti sama nggak? Sama, ya. Bedanya mungkin perasaan saja. Belum siap Ustadz, saya masih kecil Ustadz, usianya masih di bawah 17, saya masih mau main-main Ustadz, ya. Ya, kalau memang sudah punya keinginan nikah, ya, kemudian sudah datang lelaki yang melamarmu, sebaiknya jangan ditunda, ya. Nah, dikatakan proses nikahnya terjadi setelah kepulangan beliau kurang lebih 2 bulan, ya. 2 bulan semenjak kepulangan beliau dari Syam. Wa usaddiquha 20 baqarah atau baqarah. Kemudian pamannya Rasulullah SAW menikahkan keponakannya, yaitu Rasulullah SAW, dengan mahar 20 ekor unta muda, ya. 20 ekor unta muda. Taruhlah kalau unta tua harganya 20 juta atau 25 juta. Ya, unta tanggung, ya. Unta tanggung harganya taruhlah 10 jutaan kali 20 berapa? 200 juta mahar retok, ya. Mantap, ya. Kalau zaman sekarang udah nikahnya sultan itu. Ya. Nikahnya sultan, mahar retok 200 juta. Itu kalau kita ambil opsi terendah, harga unta muda 10 juta. Kalau 15 juta 300 juta, ya. Sultan itu yang nikah. Dikasihnya mobil. Kemudian ada yang mengatakan 6 ekor unta muda.
Ini ada perselisihan riwayat, perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 6 ekor. Tapi ya sama-sama jumlah bilangan yang ya kalau di keumuman kita masyarakat menengah ke bawah ya sudah cukup mewah ya. Boleh dikatakan mewah. 20 ekor unta ya. Atau 6 ekor unta saja sudah Masya Allah. Ya taruhlah 15 jutaan kan berarti sudah 90 juta. Ya. Tapi jangan jadikan ini sebagai standar ya. Kalau kalian diramar nanti saya pokoknya kalau nggak mau dikasih mas kawin standar sebagainya dikasihkan Rasulullah, saya nggak mau. Jangan seperti itu ya. Nah. Kenapa? Nah, kata Rasulullah SAW, wanita yang paling baik adalah yang paling meringankan calon suaminya di dalam memberikan mahar. Ya, jangan memberatkan, kasihan. Apalagi kalau calon suaminya ya hanya bangsawan, ya bangsa karyawan, ini kasihan. Ya, bangsa karyawan nanti maharnya mintanya neko-neko. Belikan motor PCX ya dia aja motornya butut ya, kalian mintanya maharnya motor PCX baru ya. Wa kanat sinnuha idzaka arba'ina sana. Usia Khadijah radhiyallahu anha pada waktu itu adalah 40 tahun. Wa kana yauma idzin afdhalu nisa'i qaumiha nasaban wasarwatan wa aqlan. Dan beliau pada waktu itu merupakan seutama-utama wanita dari sisi nasab, dari sisi garis keturunan, kemudian dari sisi akal dan perilaku ya. Pokoknya intinya Khadijah radhiyallahu anha itu terkenal sebagai wanita yang baik, berbudi pekerti yang luhur ya, bukan wanita ecek-ecek, kaleng-kaleng, bukan ya. Wahia awalum ra'atin tazawwajuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dialah wanita pertama yang beliau nikahi ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yatazawwaj 'alaiha ghairaha hatta matat, dan beliau belum melakukan poligami ya sampai Khadijah itu meninggal dunia ya. Barulah beliau sallallahu alaihi wasallam menikah dengan lebih dari satu ketika Khadijah meninggal ya. Ya berarti boleh poligami kalau istri pertama sudah meninggal gitu ya. Apakah seperti itu? Enggak harus ya. Nanti ada timbul kaidah fikih, boleh mas kamu poligami, tapi kalau aku mati duluan ya. Kalau aku nggak mati duluan ya maka kamu nggak boleh poligami ya. Ini enggak seperti itu ya. Ini hanyalah sirah perjalanan takdir Rasulullah SAW ya. Takdirnya memang beliau demikian ya, bukan disetting lah ngomong bojo maninge anggar bojo pertama wis ora anak, bukan kayak gitu ya. Ya waktunya sudah habis, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Allah Ta'ala bisawab. Ya demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengimplementasikan dari apa yang sudah kita pelajari berupa sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita terapkan, kita amalkan, bukan hanya sekedar kita baca, bukan hanya kita sekedar mengetahui oh jebule Rasul kayak gini, oh jebule istrinya begitu, bukan hanya itu, tapi betul-betul kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya mungkin untuk saat-saat ini pembahasannya belum sampai ke praktek amalan, tapi dari kisah hidup beliau itu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Nah itulah inti dari kita belajar ya. Jadi bukan hanya sekedar menambah wawasan. Wallahu ta'ala bisawab. Wa naqtafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.